membahas tentang struktur dan komposisi mitokondria, di mana mitokondria merupakan organel yang berfungsi menghasilkan energi ATP atau adenosin trifosfat. Nah, bentuk mitokondria bervariasi tergantung jenis jaringan dan kondisi fisiologi mitokondria. Tetapi bentuk yang paling umum dijumpai adalah bentuk benang dan granula, sesuai dengan arti kata mitokondria, yaitu mitos yang berarti benang dan kondrion yang berarti granula. Nah, untuk ukuran mitokondria juga bervariasi, tetapi rata-rata ukuran panjangnya maksimal 7 nanometer dan lebarnya 0,5 nanometer. Untuk struktur yang pertama, yaitu ribosom, yaitu organel sel yang dibangun dalam nukleolus, berfungsi sebagai tempat sintesis protein dalam sitoplasma, terdiri dari RNA dan molekul protein yang membentuk dua subunit. Nah, selanjutnya itu ada membran luar, di mana membran luar ini terdiri dari protein dan lipid dengan perbandingan yang sama, serta mengandung protein porin yang menyebabkan membran ini bersifat permeabel terhadap molekul-molekul kecil yang berukuran 6000 Dalton. Ada selaput atau membran dalam yang terdiri dari 20% lipid dan 80% protein. Membran ini merupakan tempat utama pembentukan ATP. Selanjutnya ada kristae, yaitu berupa lipatan membran dalam mitokondria yang merupakan tempat rantai transport elektron dan enzim-enzim yang mengkatalisis sintesis ATP. Nah, pada kristae ini terdapat partikel F1 atau F1 partikel yang merupakan enzim ATP yang berperan sebagai katalisator dalam fosforilasi. Granula ini berfungsi sebagai tempat menyimpan energi yang siap untuk digunakan. Berbentuk bulat, ukurannya lebih besar dari ribosom. Selanjutnya itu ada matriks. Matriks mitokondria berisi cairan seperti gel yang diliputi selaput yang mengandung sejumlah enzim, siklus Krebs, garam, dan air. Di dalam matriks juga terdapat materi genetik yang dikenal dengan DNA mitokondria. Ribosom, ATP, ADP, fosfat inorganik, serta ion-ion seperti magnesium, kalsium, dan kalium. DNA mitokondria itu memiliki materi genetiknya sendiri, serta kemampuan untuk memproduksi RNA dan protein. Mitokondria membawa gen penting untuk hampir semua sintesis protein mitokondria. Selanjutnya kita masuk ke komposisi kimia. Komposisi kimia yang pertama, air. Pada mitokondria utuh, air merupakan komponen utama yang dominan dan ditemukan di seluruh mitokondria, kecuali dalam lapisan bilayer lipida. Air berperan dalam reaksi-reaksi kimia dan juga berperan sebagai medium fisik di mana metabolit dapat berdifusi di antara sistem-sistem enzim. Selanjutnya itu ada protein. Pada beberapa mitokondria, membran dalam mengandung kira-kira 60% dari total protein organel. Protein mitokondria dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu bentuk terlarut dan bentuk tidak terlarut. Protein bentuk terlarut terdiri atas enzim-enzim matriks dan protein perifer membran atau protein intrinsik membran tertentu. Protein tidak terlarut biasanya menjadi bagian integral membran. Selanjutnya ada komposisi lipida. Komposisi lipida mitokondria tergantung dari sumber mitokondrianya. Namun demikian, fosfolipida merupakan bentuk yang dominan. Umumnya fosfolipida terdiri dari 3/4 dari total lipida. Dan terakhir itu ada fosfatidilamin dan fosfatidilethanolamine.
umumnya merupakan fosfatidil dalam jumlah yang besar pada mitokondria. Namun demikian, ditemukan kadar kardiolipin dan kolesterol dengan konsentrasi yang rendah. Selanjutnya adalah enzim-enzim yang terdapat pada mitokondria. Berbagai macam enzim terdapat di dalam mitokondria dengan lokasi tertentu. Antara lain, yang pertama yaitu pada selaput luar. Pada selaput luar terdapat enzim monoamin oksidase. Yang kedua, terdapat enzim tiokinase asam lemak. Yang ketiga, terdapat enzim kinurenin hidroksilase. Dan yang keempat, terdapat enzim sitokrom C reduktase atau retonon intensif. Pada ruang antarmembran, terdapat enzim adenilat kinase dan juga enzim nukleosida difosfokinase. Pada bagian selaput dalam, terdapat enzim-enzim rantai respirasi, enzim pada sintesis ATP, dehidrogenase suksinat, dehidrogenase asam keto, dan enzim transferase asam lemak kranitin. Berikutnya, pada bagian matriks mitokondria terdapat enzim dehidrogenase pirufat, dehidrogenase isositrat, sintetase sitrat, fumarase, dehidrogenase malat, akonitase, enzim dehidrogenase glutamat, dan enzim oksidasi asam lemak. Baiklah, itulah enzim-enzim yang terdapat pada mitokondria. Perbedaan DNA nukleus dan mitokondria. Yang pertama yaitu DNA nukleus ditemukan di dalam inti sel, sementara itu DNA mitokondria hanya ditemukan di mitokondria sel. Yang kedua yaitu DNA nukleus berbentuk linear, sedangkan DNA mitokondria berbentuk bundar. Yang ketiga yaitu DNA nukleus lebih panjang dibandingkan DNA mitokondria yang lebih pendek. Yang keempat yaitu DNA nukleus diwarisi dari ibu dan ayah. Sedangkan di sisi lain, DNA mitokondria hanya diwarisi dari ibu saja. Di sini DNA nukleus terdiri dari 46 kromosom dan DNA mitokondria hanya terdiri dari 1 kromosom. Selanjutnya yaitu DNA nukleus mengandung 20.000 hingga 25.000 gen, sementara DNA mitokondria hanya terdiri dari 37 gen. Dan perbedaan terakhir yaitu kromosom dalam DNA nukleus adalah penentu genetik untuk manusia yang bertanggung jawab, sementara yaitu kromosom DNA mitokondria bertanggung jawab atas aktivitas metabolisme. Baiklah teman-teman, setelah mendengar apa yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, kita lanjutkan kepada proses respirasi aerob, di mana
Proses respirasi aerob terjadi sebanyak 4 tahap. Yang pertama yaitu glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat transport elektron. Kali ini kita akan membahas terlebih dahulu yaitu glikolisis. Perlu kita ingat bahwa di mana sel terdapat sitoplasma dan mitokondria. Glikolisis terjadi di sitoplasma. Glikolisis sendiri terjadi sebanyak 4. Secara sederhana, proses glikolisis yaitu mengubah satu molekul glukosa 6 karbon menjadi 2 asam piruvat 3 karbon. Namun, sesungguhnya pada glikolisis terjadi sebanyak 10 tahapan, di mana 10 tahapan ini dikenal dengan nama fosforilasi. Baiklah teman-teman, di sini saya sudah memiliki bagian dari 10 tahapan glikolisis. Yang pertama yaitu glukosa menjadi glukosa 6-fosfat yang disebut dengan fosforilasi, yaitu pengubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Ini merupakan satu gugus fosfat yang ditambahkan pada glukosa yang berasal dari ATP membentuk ADP. Dengan bantuan enzim heksokinase. Proses pengubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat merupakan tahapan yang pertama. Untuk tahapan yang kedua yaitu pengubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Di sini hanya terjadi pengubahan isomernya. Enzim yang terlibat dalam pengubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat adalah enzim fosfoglukosa isomerasa. Untuk tahapan yang ketiga, yaitu pengubahan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Di sini terjadi penambahan satu gugus fosfat yang berasal dari ATP yang diubah menjadi ADP. Enzim yang terlibat dalam pengubahan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat yaitu enzim fosfofruktokinase. Kemudian untuk tahapan yang keempat dan yang kelima yaitu pengubahan dari fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 molekul yang memiliki 3 atom karbon. Yang pertama yaitu dehidrasi aseton fosfat dan yang kedua yaitu gliseraldehida 3-fosfat yang dibantu dengan enzim aldolase. Namun, dehidrasi aseton fosfat di dalam sel akan diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat dengan bantuan enzim triosa fosfat isomerase. Yang menghasilkan 2 gliseraldehida 3-fosfat. Memasuki tahapan yang keenam, yaitu pengubahan dari 2 gliseraldehida 3-fosfat menjadi 1,3 bifosfogliserat. Di mana di sini terjadi penambahan fosfat yang dinamakan proses fosforilasi.
serta melepaskan hidrogen dan 2 elektron. Ion hidrogen akan ditangkap oleh 2 NAD menjadi 2 molekul NADH. Dengan bantuan enzim gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase. Tahapan yang ketujuh yaitu pengubahan 1,3 bifosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat, di mana 1,3 bifosfogliserat melepaskan satu gugus fosfat yang ditangkap oleh 2 ADP menjadi 2 molekul ATP. Dengan bantuan enzim fosfogliserokinase. Tahapan yang kesembilan yaitu pengubahan dari 2 fosfogliserat menjadi fosfoenol pirufat yang dibantu oleh enzim enolase. Pengubahan ini terjadi proses pengubahan 2 fosfogliserat menjadi fosfoenol pirufat terjadi pelepasan 2 molekul air atau 2 molekul H2O. Tahapan yang terakhir yaitu pengubahan fosfoenol pirufat menjadi asam pirufat yang dibantu oleh enzim pirufat kinase. Pengubahan ini terjadi dengan melepaskan satu gugus fosfat yang ditangkap oleh 2 ADP yang menghasilkan 2 molekul ATP. Apabila telah dihasilkan 2 asam pirufat, jika tanpa oksigen, pada hewan, asam pirufat ini akan diubah menjadi asam laktat. Sedangkan pada tumbuhan akan diubah menjadi alkohol. Apabila glikolisis ini terjadi di sitoplasma dengan adanya oksigen, maka akan berlanjut ke tahapan dekarboksilasi oksidatif. Glikolisis terjadi di sitoplasma tanpa menggunakan oksigen. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif ini biasa disebut dengan reaksi antara. Kenapa disebut dengan reaksi antara? Karena terjadinya sebelum masuk reaksi siklus Krebs. Nah, dekarboksilasi oksidatif itu sendiri terjadi pada mitokondria atau biasanya disebut dengan the power of cells. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses dekarboksilasi oksidatif itu sendiri. Bahan dasar dari dekarboksilasi oksidatif itu yang pertama ada 2 asam pirufat yang dihasilkan pada glikolisis. Nah, 2 asam pirufat ini akan dirubah menjadi 2 asetil CoA. Dan proses pengubahannya membutuhkan enzim yaitu yang disebut dengan koenzim A. Kemudian menghasilkan 2 NADH
Apa itu NADH? NADH yaitu nikotinamida adenosin dinukleotida hidrogen yang berasal dari 2 NAD+. Apa itu NAD+? Yaitu nikotinamida adenosin dinukleotida. Nah, yang nantinya akan menghasilkan dua hasil sampingan yaitu 2CO2 atau biasa kita sebut dengan karbon dioksida. Selanjutnya, asam pirufat ini memiliki 3 atom karbon. Kemudian menghasilkan asetil-CoA yang memiliki 2 atom karbon. Nah, selanjutnya, asam pirufat yang memiliki 3 atom karbon akan melepaskan 1 karbon yaitu CO2 sehingga menghasilkan asetil-CoA yang hanya memiliki 2 atom karbon. Baiklah, hasil dari proses dari dekarboksilasi oksidatif itu sendiri, yang pertama ada asetil-CoA yang berjumlah 2, yang kedua yaitu ada 2 NADH yang berjumlah 2, dan yang terakhir yaitu ada 2 CO2 yang berjumlah 2. Mungkin dalam kesempatan kali ini saya cukupkan sekian penjelasan dari saya tentang dekarboksilasi oksidatif. Terima kasih. Siklus Krebs. Siklus Krebs sering juga disebut dengan siklus asam sitrat. Kenapa sering disebut dengan siklus asam sitrat? Karena pada prosesnya senyawa awal yang terbentuk pada siklus ini yaitu senyawa asam sitrat. Nah, tempat terjadinya siklus Krebs ini sendiri yaitu terjadi pada mitokondria yang sering disebut juga dengan the power of cell, yaitu yang berfungsi sebagai respirasi atau menghasilkan energi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses siklus Krebs. Nah, pada proses siklus Krebs ini senyawa awal itu memiliki 4 karbon, yaitu oksaloasetat, senyawa oksaloasetat 4 karbon atau 4C. Nah, selanjutnya oksaloasetat ini akan bereaksi dengan asetil-CoA, yang mana asetil-CoA ini hasil dari proses dekarboksilasi oksidatif. Nah, asetil-CoA ini dihasilkan dari proses dekarboksilasi oksidatif yang berjumlah 2. Maka di sini oksaloasetat juga berjumlah 2. Nah, sehingga menghasilkan asam sitrat yang berjumlah 2 juga. Kemudian senyawa asam sitrat ini memiliki 6 karbon. Nah, asam sitrat ini akan terjadi perubahan isomer sehingga menghasilkan senyawa isositrat yang masih sama memiliki 6 karbon. Kenapa? Karena belum ada karbon dioksida yang dikeluarkan. Jadi, jumlahnya masih tetap 6 karbon. Nah, selanjutnya isositrat dirubah menjadi senyawa asam alfa kletoglutarat yang berjumlah 5 karbon. Nah, pada proses pengubahan isositrat ke asam alfa kletoglutarat ini menghasilkan senyawa NADH. Nah, karena jumlahnya di sini 2, maka NADH yang dihasilkan pun berjumlah 2 dari 2 NAD+. Nah, perlu saya tekankan untuk satu isositrat dirubah nanti menjadi asam kletoglutarat, nantinya akan menjadi 1 NADH. Pada proses pengubahan isositrat ke asam alfa kletoglutarat ini mengeluarkan atom karbon yaitu 2CO2, maka jumlah karbonnya pun berkurang menjadi 5 karbon. Nah, asam alfa kletoglutarat yang memiliki 5 karbon akan dirubah menjadi senyawa selanjutnya yaitu suksinil. Nah, proses pengubahannya akan menghasilkan 1
NADH untuk satu asam alfa kletoglutarat. Nah, karena asam alfa kletoglutarat ini berjumlah 2, maka NADH-nya juga yang dihasilkan berjumlah 2 dari 2 NAD+. Pada proses ini juga dikeluarkan karbon dioksida, maka jumlah karbonnya juga berkurang lagi menjadi 4 karbon. Nah, karena suksinil mempunyai 4 karbon dan setara dengan oksaloasetat mempunyai 4 karbon, maka untuk senyawa selanjutnya jumlah karbonnya tetap 4 karbon, tidak ada perubahan lagi. Nah, untuk selanjutnya maka perlu ditekankan lagi karbon yang keluar dalam bentuk karbon dioksida, yaitu karbonnya tetap, senyawa berikutnya tetap jadi 4 karbon tadi. Nah, suksinat selanjutnya yaitu proses suksinat, senyawa proses perubahan dari suksinil ke suksinat ini menghasilkan senyawa GTP dari GDP. Untuk pengubahan satu senyawa suksinil menjadi satu suksinat, maka akan menghasilkan satu GTP. Nah, karena di sini jumlah suksinilnya 2, maka GTP-nya yang dihasilkan juga 2. Nah, selanjutnya GTP yaitu proses pengubahnya sama seperti pengubahan ADP menjadi ATP. GTP yaitu berarti setara dengan ADP. Nah, GDP itu apa? GDP adalah guanosin difosfat dan GTP itu apa? GTP adalah guanosin trifosfat. Nah, senyawa yang dihasilkan selanjutnya yaitu ada fumarat. Nah, pada proses pengubahan dari suksinat ke fumarat yaitu menghasilkan 2 FADH dari 2 FAD+. 2 FADH itu apa? Yaitu flavin adenin dinukleotida hidrogen. Dan 2 FAD+ itu apa? Yaitu flavin adenin dinukleotida. Nah, 2 FADH sama dengan NADH yang mana sama-sama dalam bentuk energi, tapi dalam bentuk 2 FADH ini belum bisa digunakan oleh tubuh karena FADH ini dan NADH nantinya akan diubah dahulu ke ATP pada proses transport elektron, yaitu antara siklus Krebs, kemudian baru bisa digunakan oleh tubuh. Nah, proses fumarat ke malat ini tidak ada NADH dan ATP juga yang dihasilkan. Kemudian dari malat ke oksaloasetat menghasilkan NADH dari NAD+. Nah, karena jumlahnya 2, maka NADH yang dihasilkan itu berjumlah 2. Nah, pada siklus ini adalah satu-satunya NADH yang dihasilkan tanpa mengeluarkan CO2. Nah, selanjutnya hasil dari proses siklus Krebs ini yang pertama yaitu ada 6 NADH, yang kedua yaitu ada FADH yang berjumlah 2, yang mana nantinya NADH ini dan FADH ini akan dibawa ke tahap selanjutnya yaitu transport elektron. Nah, yang selanjutnya itu ada ATP yang berjumlah 2. Nah, ATP ini nantinya bisa langsung digunakan oleh tubuh. Nah, yang terakhir itu ada CO2 yang berjumlah 4 yang nantinya akan dikeluarkan dari tubuh melalui hidung saat kita menghembuskan udara. Nah, pada saat kita bernafas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses transport elektron. Secara singkat, proses transport elektron adalah tahapan mengubah FADH2 dan NADH yang dihasilkan pada 3 tahapan respirasi aerob, glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs, menjadi energi yang dapat digunakan oleh tubuh yang berupa ATP. Proses yang terjadi pada tahapan transport elektron diawali dari NADH diuraikan menjadi NAD+, yang membuat elektron hasil dari reaksi akan masuk ke dalam kompleks protein 1
kemudian dikirim ke koenzim Q. Saat elektron melewati kompleks protein 1, akan dikeluarkan 1 atom hidrogen. Elektron dari koenzim Q dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, akan dikeluarkan 1 atom hidrogen. Kemudian, dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 4, akan mengeluarkan 1 atom hidrogen lagi. Setiap ion hidrogen yang dihasilkan akan dibawa masuk ke dalam matriks mitokondria melewati ATPase. Setiap 1 atom hidrogen yang masuk akan mengubah 1 ADP menjadi 1 ATP. Kemudian, elektron akan bereaksi dengan ion hidrogen dan ditangkap oleh oksigen, lalu menghasilkan molekul air atau H2O. Oksigen berperan sebagai aseptor elektron atau penangkap elektron terakhir. Jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 3, sehingga akan membentuk 3 ATP untuk setiap perubahan 1 molekul NADH. Dan pada akhirnya, 1 NADH akan menghasilkan 3 ATP. Baiklah, tahap selanjutnya pengubahan FADH2 menjadi ATP. Pertama, FADH2 diuraikan menjadi FAD+. Kemudian, elektron masuk ke kompleks protein 2, kemudian ke koenzim Q, dan berikutnya ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, dikeluarkan 1 ion hidrogen. Berikutnya, elektron dari sitokrom C dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Pada saat melewati kompleks protein 4, juga dikeluarkan 1 atom hidrogen. Setiap atom hidrogen yang masuk, kemudian akan masuk ke ATPase yang mengubah ADP menjadi ATP. Selanjutnya, elektron akan bereaksi dengan ion H+ dan ditangkap oksigen, lalu menghasilkan H2O. Jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 2 untuk setiap 1 molekul FADH. Berikutnya akan dihitung jumlah ATP yang terbentuk pada tahapan transport elektron. Pada tahapan glikolisis, banyaknya NADH yang dihasilkan adalah 2 molekul. Tahapan dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 NADH, sedangkan pada siklus Krebs, molekul yang dihasilkan adalah 6 NADH dan 2 FADH2. Jadi, total NADH yang dihasilkan sebanyak 10 molekul dan FADH2 yang dihasilkan sebanyak 2 molekul. Pada pembahasan proses transport elektron, respirasi aerob yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa setiap 1 NADH menghasilkan 3 ATP dan setiap 1 FADH2 menghasilkan 2 ATP. Sehingga energi yang dihasilkan akan setara dengan 10 NADH sama dengan 30 ATP, 2 FADH2 sama dengan 4 ATP. Jadi, seluruh ATP yang dihasilkan pada tahapan transport elektron adalah 34 ATP. Selain ATP, pada proses transport elektron juga dihasilkan 6 molekul air atau H2O.